Assalamualaikum, hai guys, terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan share. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teori kebenaran. Jadi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Aling Alobua, yang kedua ada Evi, yang ketiga ada Frediana T. Britman, yang keempat ada Kesia Rantelabi, yang kelima ada Husnul Amalia, yang keenam ada Rice, ketujuh Ria Sartika Putri, dan yang kedelapan Riana Kilikili. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aling Alobua sebagai pemateri yang pertama. A. Latar belakang. Teori kebenaran merupakan suatu kondisi bahwa dalam kegiatan ilmiah telah terjadi kesepakatan persesuaian antara apa yang terjadi dalam kegiatan ilmiah tersebut. Misalnya, adanya observasi terhadap fenomena objek penelitian, pencarian data, dan pemilihan penerapan data tersebut. Adapun macam-macam teori kebenaran yaitu yang pertama, kebenaran korespondensi, yang kedua, kebenaran koherensi, yang ketiga, kebenaran pragmatis, yang keempat, kebenaran performatif, yang kelima, kebenaran semantik, dan yang keenam, kebenaran konsensus. Teori kebenaran. Dalam studi filsafat ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran itu sangat tergantung dari sudut pandang filosofis dan teoritis yang dijadikan pijakannya. Dalam menguji suatu kebenaran, diperlukan teori-teori yang akan berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesia Rantelabi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Aling Alobua, yaitu tentang teori kebenaran. Teori kebenaran merupakan suatu kondisi bahwa dalam kegiatan ilmiah telah terjadi kesepakatan persesuaian antara apa yang terjadi dalam kegiatan ilmiah. Misalnya, adanya observasi terhadap fenomena objek penelitian. Kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia, sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkan haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Adapun macam-macam teori kebenaran yaitu satu, teori korespondensi, di mana teori korespondensi adalah kebenaran yang berkesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika ada berkesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Sesuatu dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Adapun contoh-contoh dari teori korespondensi yaitu salah satunya satu, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan yang keempat yaitu semua besi bila dipanaskan akan memuai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Kesia Rantelabi. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkoherensi, berhubungan, dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Jika suatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan itu benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Kebenaran atau keadaan itu benar apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kedua, teori koherensi. Teori koherensi adalah keruntutan pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan lain. Teori itu
menganggap bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh teori koherensi, semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Saya mempunyai penggaris segitiga, jadi jumlah sudut penggaris segitiga yang saya miliki adalah 180 derajat. Terima kasih. Baik, saya Frediana Tai Britman akan melanjutkan materi dari Saudari Epi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori koherensi menganggap bahwa kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan fakta atau realita, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang kita telah ketahui dari kebenarannya terlebih dahulu. Menurut teori koherensi, putusan yang satu dengan putusan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis adalah suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Menurut teori ini, benar tidaknya suatu ucapan semata-mata tergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia. Perkenalkan, saya Ria Sartika Putri. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya mengenai teori kebenaran. Yang ketiga, teori pragmatis. Contoh teori pragmatis. 1. Semua besi bila dipanaskan akan memuai. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk mengolah besi, sehingga menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. 2. Peristiwa kebakaran. Pernyataan tentang sebab kebakaran tidak bermanfaat, maka tidak benar. Hal yang benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air dan menelpon pemadam kebakaran. Adapun teori yang keempat, teori performatif. Teori performatif adalah kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Dalam kehidupan manusia, kadang mengikuti kebenaran performatif. Contoh teori performatif mengenai penetapan 1 Syawal sebagai Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Perkenalkan, saya Husnul Amalia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya mengenai teori kebenaran yang keempat, teori performatif. Jadi, masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Mereka kurang inisiatif dan inovatif karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat, kebenaran ini seakan-akan mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin adat dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran. Adapun teori kebenaran yang kelima yaitu teori semantik. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Memiliki arti benar maksudnya menunjukkan pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Teori semantik adalah kebenaran ilmiah akan terjadi apabila ada pengertian yang benar tentang arti kata yang dituliskan pada kegiatan ilmiah. Arti sebuah kata dapat ditelusuri dengan cara perumusan secara harfiah dan penelusuran melalui kamus.
Adapun contoh dari teori semantik, yaitu saya dapat memahami dengan benar dan tepat tulisan di jurnal wacana mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan sosial budaya. Adapun teori kebenaran yang keenam yaitu teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar bila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan, atau kebenaran konsensus akan terjadi apabila ada kesepakatan yang disertai dengan alasan tertentu. Contoh dari teori konsensus ini yaitu beberapa dokter yang menangani Bapak Gubernur sepakat bahwa ia atau sang pasien harus dioperasi secepatnya karena penyakit usus buntunya sudah parah. Untuk kesepakatan konsensus sendiri ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu keterpahaman, maksudnya keterpahaman akan hal yang dibicarakan dapat dipahami. Yang kedua yaitu diskusi wacana agar ada dialog di antara ide. Yang ketiga kejujuran, yaitu semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Yang keempat yaitu otoritas, yaitu orang yang terlibat dalam konsensus memang memiliki kewajiban untuk itu sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai teori kebenaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.